publik tidak terpolarisasi di bawah ini, kita harus jujur, di akar rumput ini terjadi polarisasi dua pemahaman antara yang mengakui atau meyakini seolah-olah Pak Jokowi memalsukan ijazah dengan yang meyakini bahwa Pak Jokowi nggak mungkin memalsukan ijazah karena UGM sudah men-state itu. Nah, ini yang kita tidak ingin terjadi polarisasi di publik, maka perlu pengadilan itu berproses supaya ada kepastian hukum. Nah, ini yang kita maksud, marilah kita terima bersama proses yang terjadi ini. Silakan bangun opini, tapi kita menunggu finalisasi dari proses P21 masuk ke penuntutan, lalu masuk kemudian persidangan. Sekarang ini setelah dari kepolisian mengajukan ke kejaksaan, itu yang berlaku yang namanya dominus litis. Jadi kekuasaan ada di kejaksaan hari ini untuk menunggu proses selanjutnya. Saya pikir kita itu bahwa ya tinggal menunggu panggilan yang dimaksud itu, panggilan kepada pihak Roy untuk menghadap ke kejaksaan. Bahwa nanti itu disusulkan dalam bentuk surat P21 ya kita tunggu aja lah. Tetapi gini, di balik semua ini saya mau mengatakan bahwa sudah ada titik terang soal kepastian hukum. Karena kalau kita sudah berbulan-bulan melakukan debat-debat di hadapan publik, termasuk seperti malam ini kan opini ya tadi sudah disampaikan, opini dan setiap orang silakanlah membangun opini ya. Silakan, karena pada akhirnya fakta-fakta persidangan yang ditopang oleh data, bukti, semua informasi yang valid, termasuk saksi-saksi ahli ya, saksi mahkota juga sudah ada. Lalu kemudian semua bukti-bukti pendukung termasuk ya, saya mau katakan karena kasus ini adalah kasus fitnah terhadap ijazah Pak Jokowi, termasuk ijazah asli Pak Jokowi itu akan dipertontonkan, diperlihatkan dalam persidangan, bahkan syukur-syukur nanti kalau persidangannya kita harap juga terbuka. Diliput media ya, nggak apa-apa karena ini sudah menjadi konsumsi publik. Maka disitulah signifikannya bahwa kalau tadi Mas Roy mengatakan posisi Bung Ade ini sebagai apa di sini kan, legal standing Anda apalah? Mas Roy legal standingnya apa menuntut ijazah Pak Jokowi kan gitu. Jadi semua kita punya hak hari ini karena ini sudah melibatkan publik, sehingga kita berharap persidangan itu terbuka nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, silakanlah bangun opini, termasuk tadi Prof, minta maaf Prof ya. Prof tadi mengatakan ya seolah-olah kebenaran itu ada, kebenaran absolut itu ada di situ ya. Lalu kemudian mematahkan semua juga saksi-saksi ahli sebelumnya yang memberi penguatan ya. Nah, ini kan tadi sangat tajam lah dari Prof ya, bahwa Prof yang membuat undang-undang ITE, interpretasi sebagai pembuat undang-undang menurut Prof seperti itu. Tetapi ketika undang-undang itu sudah diketukkan palu dan dilempar ke ruang publik, maka semua orang termasuk para penegak hukum silakan menginterpretasi pasal ITE tadi itu. Jadi itu tadi kita hargai apa yang disampaikan Prof di situ. Nah, akhirnya kan beda persepsi. Nah, yang saya mau katakan gini, kalau mau kembali kepada proses awal lagi ya, kenapa kasusnya 310, 311 lalu kemudian ada undang-undang ITE-nya, karena bagi kami ya dari kubu Pak Jokowi, ya kami clear di sini, kami kubu Pak Jokowi clear ya. Harusnya juga Prof Prof Henry juga harusnya statement positioning Prof sebagai pendukung para tersangka supaya clear positioning kita ketika kita membangun opini. Jadi jangan abu-abu opini itu ya, supaya garis demarkasi opini itu clear, karena ini kita kan menyuguhkan opini depan publik. Tapi disebutkan nggak di dua sisi, betul? Ya, harusnya positioning beliau. Saya mempersilahkan kalau memang fitnah ini bisa dipatahkan dengan bukti, ya mereka berarti adalah melakukan pencemaran nama baik, melanggar pasal 27A ITE atau pasal 310, 311 dulu, sekarang dari 433. Saya lanjut dulu Prof ya, nanti Prof di belakang. Tapi jangan saya anggap bahwa saya akademisi, saya tidak memihak, tapi saya memihak undang-undang itu memang seperti itu maknanya. Tadi opini Prof bahwa Pak Roy Suryo nggak salah kan? Lah undang-undangnya memang nggak benar itu. Pendekatan hukum ITE undang
undang-undang ITE dipakai. Nah itu nanti silakan di persidangan. Pak Roy Suryo Tiva Silakan. bisa bersalah kalau dibuktikan bahwa dibuktikan bahwa ijazah itu memang ternyata asli. Iya. Maka Dan mereka itu akan bersalah. terjadi. Maka mereka melakukan fitnah. Ya, sebentar, Tetapi Prof. pasal 32, 35 itu memang clear, itu adalah computer Oke. crime yang tidak bisa dicampur aduk dengan fitnah. Sebentar. Oke, makasih Prof. Jadi maksud saya silakan kita membangun opini berdasarkan positioning kita masing-masing. Karena kembali lagi kan adigum hukum itu berlaku. Fakta sunt potentiora verbis ya. Fakta itu akan mengalahkan semua opini, alibi ya. Termasuk pemahaman interpretasi dari kita masing-masing yang berbeda malam ini, itu akan nanti pembuktiannya siapa opini yang benar itu ada di persidangan. Jadi harusnya kita semua bergembira, senang kalau P21 itu sudah ada. Harusnya kita nggak usahlah dilawan itu, karena pada akhirnya apa, teman-teman di kubu Roy Suryo, kita-kita yang di kubu mendukung bahwa Pak Jokowi punya ijazah asli ini akan mendapat kepastian. Karena disitulah keberpihakan hukum, nanti asas kepastian, asas keadilan hukum, dan asas manfaat itu akan terrealisasi ketika terjadi proses persidangan. Jadi jangan dihambat lah, silakan bangun opini. Nah saya mau katakan juga begini, kalau misalnya para akademisi, orang-orang yang menempatkan diri sebagai akademisi ya, jangan menyamarkan posisi atau begini, mengaburkan ya semua proses hukum ini dengan mempengaruhi publik lewat opini-opini keberpihakan. Makanya saya bilang lebih bagus kita statement positioning kita bahwa saya ada di posisi Pak Roy Suryo karena bla 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 bla. Menurut ilmu akademis yang saya kuasai seperti ini. Itu clear supaya kita nggak ini ya. Seolah-olah kita bicara atas nama akademis ya, atas nama interpretasi untuk memberi pendidikan yang netral kepada publik, sementara di mindset pikiran kita sudah melakukan keberpihakan lalu melegitimasi keberpihakan kita dengan atas nama akademisi dan ahli. Itu yang terjadi. Proses fitnah, pencemaran nama baik Anda 310 menganggap saya sebentar, berarti Prof. tidak 310 311 itu dilegitimasi ya, pencemaran nama baik itu dilegitimasi oleh ITE atas nama penelitian menggunakan perangkat-perangkat ITE, perangkat teknologi, perangkat komputerais, lalu menyatakan bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazah. Itu yang bertentangan besar. Kenapa dikaitkan dengan undang-undang ITE? Kenapa terlibat ITE? Karena di situ korelasinya. Statement fitnah itu dialibikan, dilegitimasi atas nama penelitian. Nah, sekarang ketika Rismond sudah menyatakan bahwa itu salah, itu sebuah proses yang salah, itu diakui oleh Rismond. Maka kembali juga kepada sahabat saya tadi, Bung Kosi mengatakan bahwa tadi saya catat, ini bukan kejahatan. Lah, kalau bukan kejahatan, kenapa Rismond minta maaf? Kenapa Pak Egy minta maaf? Kenapa Pak Damai Hari minta maaf? Karena dia mengakui bahwa saya salah loh. Saya salah. Disitulah pembenaran bahwa memang di situ ada unsur kejahatan, ada mens rea. Kalau nggak ada mens rea, ya tidak akan mungkin tersangka. SP3 kolektif akan terbit. Makanya kenapa SP3-nya itu personal keluar, karena sudah mengakui salahnya, minta maaf. Jadi nggak bisa ikut yang nggak mau minta maaf dan terus bercuap-cuap bahwa 99% ijazah Pak Jokowi palsu. Itulah yang sekarang akan terus diproses sampai pembuktian yang menurut Prof tadi ya, bahwa akan melihat ijazah. Jadi gini, beberapa argumen yang 2 minggu lalu juga di sini terjadi debat itu bahwa ini kriminalisasi katanya ya. Kriminalisasi harusnya enggak lah. Kriminalisasi kalau tidak ada alat bukti, enggak ada mens rea, enggak ada actus reusnya, perbuatan jahatnya, cuap-cuap setiap saat, makanya itu salah satu dasar Pradiber 1 meminta untuk ditahan, meminta. Silakan juga kalau kejaksaan enggak mau nahan, kepolisian enggak mau tahan, enggak masalah. Tetapi apa? Yang dimaksud adalah karena terus mengulang-ulang, Prof. Mengulang-ulang campaign ijazah Jokowi palsu 99%. Pak Jokowi memalsukan ijazah. Itu kan terus melakukan tuduhan yang terus berulang, bahkan ditonton oleh publik. Di situ sebenarnya signifikansinya apa yang dituntut teman-teman untuk ditahan supaya tidak mengulang-ulang perbuatan ini, sehingga publik tidak
terpolarisasi di bawah ini, kita harus jujur, di akar rumput ini terjadi polarisasi dua pemahaman antara yang mengakui atau meyakini seolah-olah Pak Jokowi memalsukan ijazah dengan yang meyakini bahwa Pak Jokowi nggak mungkin memalsukan ijazah karena UGM sudah men-state itu. Nah, ini yang kita tidak ingin terjadi, polarisasi di publik, maka perlu pengadilan itu berproses supaya ada kepastian hukum. Nah, ini yang kita maksud, marilah kita terima bersama proses yang terjadi ini. Silakan bangun opini, tapi kita menunggu finalisasi dari proses P21 masuk ke penuntutan, lalu masuk kemudian persidangan. Sekarang ini setelah dari kepolisian mengajukan ke kejaksaan, itu yang berlaku yang namanya dominus litis. Jadi kekuasaan ada di kejaksaan hari ini untuk menunggu proses selanjutnya. Saya pikir itu yang perlu supaya kita cerdas membangun juga opini kepada masyarakat. Kita tidak menempatkan diri, mengkamuflase diri seolah-olah opini netral, tahu-tahu positioning kita jelas bahwa ini mencoba memanipulasi. Ke Prof Henry. Saya kira itu ya, silakan. Seolah-olah opini netral padahal berpihak gitu. Berpihak, clear itu. Saya itu justru mendorong segera ada pengadilan. P21 saya setuju, tapi bukan menahan. Karena B21 pencemaran nama baik dan fitnah secara legal, secara hukum positif tidak ada pasal satu pun yang namanya pencemaran nama baik ataupun fitnah itu yang lebih dari 5 tahun sanksinya. Sehingga KUHP jelas kalau tidak lebih dari 5 tahun tidak bisa ditahan. Kan begitu kan? Nah, oleh karenanya saya setuju P21 silakan, tetapi tidak ada penahanan. Karena kalau penahanan berarti menggunakan pasal-pasal tadi computer crime yang jelas-jelas itu bukan untuk persoalan seperti ini. Tadi udah sebelum. Tapi begini, ini saya sampaikan juga ya, karena ada dialog di luar dialog ini. Prof Henry itu ketika kemudian kami undang, kami mau menempatkan di salah satu posisi. Dalam hal ini adalah di posisinya Mas Roy Suryo. Tapi Prof Henry menolak. Saya tidak mau datang kalau saya diposisikan di salah satu kubu. Betul. Saya ingin tetap independen, saya ingin tetap di tengah. Itu disampaikan. Tujuan saya, mens rea saya adalah meluruskan pemahaman tentang Undang-Undang ITE. Jadi kalau Anda nggak setuju dengan pemahaman Undang-Undang ITE dari orang yang ikut terlibat selama 15 tahun, silahkan. Gitu loh. Silahkan Anda berargumentasi, silahkan. Tetapi sebenarnya apa yang selama ini seringkali diterapkan dalam Undang-Undang ITE, menggunakan Undang-Undang ITE itu seringkali operasionalnya salah. Makanya pada tahun 2021 Pak Jokowi membentuk tim. Ada 2 tim. Tim satu adalah revisi Undang-Undang ITE yang kemudian jadi timnya satunya itu adalah revisinya tahun 2024. Yang satunya adalah pembuatan tim yang ketuanya juga saya ditunjuk oleh Menko Polhukam saat itu karena amanah Pak Jokowi adalah membuat pasal-pasal, membuat kesepakatan antara Jaksa Agung, Kepolisian Republik Indonesia dan Menkominfo menjadi surat bersama, kesepakatan bersama 3 menteri. Isinya adalah tentang bagaimana memahami pasal-pasal yang termasuk pasal 27 ayat 3, pasal 27 ayat 2, 3 namanya, atau pasal 27A sekarang. Itu dipahami di situ, termasuk yang terkait dengan persoalan-persoalan lain. Intinya Anda ingin meluruskan bahwa ini loh. Gitu loh. Kalau Anda tidak setuju benar pelaksanaan dari Undang-Undang ITE. Silahkan, tetapi terus terang saya mewakili dari teman-teman yang dulu ikut membuat Undang-Undang ITE bahwa ITE yang selama ini memang seringkali diterapkan secara salah karena kadangkala ada pesanan-pesanan tertentu. Saya respon singkat aja. Silakan. Makasih Prof. Jadi begini, kita nggak menafikan bahwa Prof Henry ini bagian dari tim penyusun Undang-Undang ITE. Oke, itu benar dan kita akui. Tetapi ketika undang-undang itu kelar ya dan masuk di ruang publik ya, itu nggak bisa lagi bahwa Prof yang punya interpretasi kebenaran absolut itu ada pada Prof. Ada tafsir-tafsir yang lain. Karena sebentar supaya kita nggak saling potong. Saya singkat. Jadi biarkanlah para penegak hukum itu melakukan interpretasi terhadap pasal dan undang-undang ITE yang merupakan produk Prof. Jadi kebenaran itu nggak bisa Prof mengatakan Anda salah menginterpretasi kebenaran saya karena saya yang menyusun. Itu yang juga kita lawan supaya silahkan tidak melakukan tapi jangan kriminalisasi.
Oke. Jangan diskriminasi. Nggak ada di situ. Itu yang kita juga mau lawan. Nggak ada kriminalisasi karena mensreanya ada. Iya, sebentar. Bahwa Prof yang membuat iya, tapi bahwa penegak hukum punya interpretasi lain juga Iya, tidak bisa benar. disalahkan, gitu, Jadi menurut di sini mereka. Nggak bisa Prof mengalahkan itu. Jadi Nggak di bisa. dalam menafsirkan pasal atau undang-undang itu memang ada beberapa tafsir atau interpretasi. Ada penafsiran gramatikal, ada penafsiran yang sifatnya komprehensif, dan salah satunya adalah tafsir atau interpretasi autentik. Apa itu tafsir atau penafsiran autentik? Yakni tafsir yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang. Pasal ini redaksinya begini, dulu maksudnya apa sih pembentuk undang-undang? Dan situlah legitimasi Prof Henry untuk bicara maksud dari pasal ini gitu loh. Termasuk Mas Iman, ya, kalau ada orang bicara di sini itu tidak bisa kena undang-undang ITE. Karena undang-undang ITE di pasal 1 ayat 2 yang disebut yang namanya transaksi elektronik. Jadi undang-undang ITE itu kan mengatur informasi dan transaksi elektronik. Transaksi elektronik itu adalah perbuatan hukum baru. Artinya baru apa? Baru ada setelah ada teknologi internet. Menggunakan komputer dan jaringan komputer. Jadi kalau pakai laptop, pakai HP itu masuk. Tapi kalau ngomong di sini terus dikenakan ITE itu tidak bisa. Gitu loh, termasuk kalau jadi narasumber tidak bisa. Karena produk pers. Karena pertama produk pers, kedua kita ngomong ini nggak pakai jaringan komputer. Meskipun ada rekaman dan kemudian diupload misalnya kan beda. Itu yang upload yang jadi masalah. Nah Prof, memang kalau undang-undangnya itu nggak bisa dihukum karena keterkaitan pidana. Tetapi yang saya katakan tadi, undang-undang ITE itu melahirkan fitnah. Karena udah diutak-atik pasal 32, pasal 35 12 tahun loh ancamannya. Jadi ancaman hukuman di atas 5 tahun itu bukan berdasarkan 310 311 KUHP. Tetapi ancaman 12 tahun itu berdasarkan undang-undang ITE. Kenapa undang-undang ITE dipakai? Karena itu dipakai melegitimasi membenarkan diri dia atas nama peneliti lalu kemudian melahirkan fitnah. Korelasinya di situ Prof. Sehingga kalau misalnya Prof mengatakan nggak boleh diancam di atas 5 tahun juga salah. Karena ancamannya bukan KUHP. Kalau yang 12 tahun itu ancamannya berdasarkan ITE karena dipakai memfitnah. ITE fitnah ITE itu cuma pembenaran. 4 jadi 2. Nggak ada. Lo baca pasal 35 Prof. Coba baca pasal 35 ITE. 35 itu bukan pencemaran nama baik, bukan fitnah. Iya, tapi merubah semua data-data Pak Jokowi lalu dilempar ke publik. Computer crime yang mengganggu dunia digital, ekonomi digital. Dalam penjelasan itu tidak tujuannya. ada, Anda tahu nggak? ITE itu tujuannya dibuat untuk apa? Saya mau tanya sekarang. Kalau Anda merasa silakan Prof, lebih tahu dari saya. Silakan Prof menyampaikan latar belakang historikal untuk apa? Pasal 32 35 disusun. Kalau Anda katanya kan yang membuat, silakan presentasi di publik. ITE itu dibuat untuk kepentingan ekonomi digital supaya orang percaya dan orang itu tidak takut kalau yang namanya informasi elektronik yang disimpan oleh dunia perbankan, disimpan oleh katakanlah e-commerce itu diubah-ubah orang secara melanggar hukum. Itu yang dilindungi. Kita sepakat Prof. Tetapi kenapa Roy Suryo kena? Karena dia memanipulasi undang-undang peruntukannya digunakan salah. Disitulah pidananya Prof. Itu berarti hanya mengubah informasi yang ada lalu lalang. Saya bertanya. Anda tadi kan saya tanya. Udah nyambung. Anda tanya. Kak saya tanya. Kalau memang Roy Suryo dianggap menggunakan komputer dan jaringan komputer menyerang komputer orang lain, komputer orang lain siapa? Informasi elektroniknya milik siapa? Terus perubahan-perubahan itu sudah ada enggak data digitalnya dari digital forensik laboratorium mana? Pasal 32 data milik pribadi diutak-atik. Coba baca deh. Kan Prof yang buat. Jadi kami publik menginterpretasi pasal itu yang sama persis interpretasi oleh para penyidik. Kami tidak. Jadi di situ kita satu frekuensi. Coba saya bacakan pasal 32 bukan ini ya. Bacakan. Setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain. Pak Jokowi. Orang lain siapa yang diubah-ubah? Ijazah Pak Jokowi itu milik Roy, lalu dia utak-atik. Milik Pak Jokowi
Jokowi kan, milik orang lain. Kalau milik Pak Jokowi, maka harus perangkatnya Pak Jokowi. Gitu loh. Harus dari perangkatnya Pak silakan Jokowi. itu, Dan informasi elektronik itu betul-betul miliknya Pak Jokowi. Pak, Begitu, itulah undang-undang ITE. Coba Bapak baca penjelasannya. Penjelasan, nah itu. Ada nggak? Penjelasannya coba. Minum dulu, nggak Kecuali apa-apa. punya Prof, si Asyik. Prof, minum dulu nggak apa-apa, minum dulu, Prof. Kalau punya Saya minta bacakan di penjelasannya dulu. Baca penjelasannya. Ada nggak? Ada nggak? Kalau Ini- milik Roy Suryo ini yang Roy khusus Suryo utak-atik mengenai nggak ini. masalah. Ini tidak boleh digunakan untuk ini. Ada nggak? Udahlah. Tidak ada kan? Tidak berarti Tidak bahwa ada. Anda lalu Kita- bisa menginterpretasi Tidak, untuk memidana tidak, orang tidak, dengan cara-cara interpretasi yang Tidak, liar, tidak gitu loh. ada. Saya mau Itu lurusin. Justru interpretasi kalau yang itu yang jadikan tafsir nggak punya legitimasi, orang yang diolah dari Dian Sandi bukan dari Jokowi, dan punya Dian Sandi sudah diakui bukan milik Jokowi. Di mana letak kejahatannya? Objeknya, bro, objek ijazahnya punya siapa? Rekan lupa. Kan yang diotak-atik kan dari Dian Sandi. Rekan lupa ada. Terjadi fitnah gara-gara utak-atik Nah, kalau di situ, fitnah, oke, kolerasi. fitnah, tapi nggak pakai Gini, pasal gini, 3235. gini. Justru kriminalisasinya katanya fitnah tapi pakai pasal 3235. Gak bisa. Prof tadi sudah menjawab bahwa tidak ada dalam penjelasan. Terus kemudian Iya. mengenai pembuktian pasal, Prof, setahu Penjelasannya saya, jelas, sepemahaman cukup jelas. saya itu kewenangannya Nggak bisa. hakim. Prof nggak Iya. boleh menjadi Nggak hakim di bisa, sini. nggak boleh. Tidak sebentar. boleh. Justru Itu kewenangan tafsir hakim. beliau Nah itu lebih pendapat, legitimate. pendapat Karena hukum, beliau pembentuk pendapat undang-undang. hukum. Bisa. Silakan. Memori Yang Van Collecting itu yang menjelaskan bisa kenapa menafsirkan, KUHP itu pasal-pasal seperti menafsirkan itu. itu Sementara Anda dan menetapkan bukan pembentuk itu undang-undang, bukan ahli bahasa, bukan adalah ahli hakim. RT, hanya Dia bahasa beliau bukan Jokowi. hakim, dia hanya adalah seorang ahli. Coba saya ke Bung Sugeng dulu. Bung Sugeng ada punya pendapat soal ini nggak? Saya tidak punya pendapat kalau soal substansi ya. Saya mau sampaikan soal P21. P21 yang diperdebatkan tadi itu artinya kalau dinyatakan lengkap harus memenuhi syarat formil dan material ya. Syarat material misalnya bahwa ada subjek hukum yang melakukan tindak pidana. Ada kesalahan yang harus dibuktikan ya. Kemudian ada pemenuhan unsur dari semua pasal-pasal yang dituduhkan. Syarat formil identitasnya jelas ya, subjek hukumnya mau terdakwa, saksi ya. Lokus deliktinya ada ya. Ini semua sebetulnya pekerjaan sehari-hari polisi dan jaksa. Tidak terlalu rumit buat mereka. Sekarang persoalannya kan adalah pasal mana yang bisa terbukti nanti di persidangan. Ya. Kan ini pasalnya kumulatif ya. Ya Gabungan. kumulatif nih ya. Jadi beberapa pasal dilaporkan bersama. Oleh karena itu pada penyidik diberi kewajiban membuktikan semua unsur dalam pasal-pasal tersebut. Ini yang diperdebatkan. Kalau tadi Prof itu sudah mengakui fitnah dan ini sudah oke. Oke, tapi saya tanya gini. Kalau seandainya ada satu yang kemudian di RJ kan, ini ada beberapa ya, ada berapa? 3 atau 4? 3. Maka yang lain juga harus gugur. Tidak gugur ya. Karena dia minta maaf kan. Ya dia minta maaf dan dalam prinsip RJ ya, selain syarat-syarat material dan segala macam, itu adalah diterimanya permintaan maaf tersebut oleh pelapor. Walaupun dalam satu LP. Betul. Saya bantah ini sebentar. Ada Pak Ugro mungkin bisa sampaikan. Tidak sama sekali menggugurkan walaupun dalam satu LP karena apa? Bang Sugeng tadi? Karena minta maaf. Maaf ya. Ya, permintaan maaf dari pelaku kepada korban, ya. Jadi ada mekanismenya. Bisa dikeluarkan, dihapus Bisa, lagi nanti iya. dibuat lagi BAP-nya. Ya, silakan aja. Terima kasih. Jadi sejak awal kita kan juga membaca hukum acara pidana. Saya katakan terus terang saja, RJ yang masuk dalam hukum acara pidana yang Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 ya. Nah, itu jelas-jelas menyatakan bahwa dalam proses RJ pasal 79 sampai 84 yang harus diikuti oleh Polri, itu waktunya hanya 10 hari. 7 hari itu kesepakatan beberapa pihak.
Kemudian kalau kita dalami tentang pasal-pasal tersebut, itu sebetulnya berkas perkara polisi yakin ini sudah cukup unsur cukup, ya kan, mens reanya ada. Tapi tadi dikatakan bahwa ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Nah, kalau kesepakatan dua pihak itu disampaikan oleh terlapor atau penyidik menawarkan apakah karena DRJ, penyidik akan memanggil semua pihak di kantor polisi, bukan di rumah pelapor. Semua tersangka lah gitu. Semua tersangka yang terlibat dalam peristiwa itu. Nah, di situ disepakati bersama. Kalau memang pelakunya banyak, ini tidak sepakat semua, ya sulit, nggak bisa hanya 1-2 orang dikeluarkan, ini nggak bisa. Karena bisa. yang nanti muaranya itu pencabutan laporan polisi. Lah, kalau pencabutan laporan polisi, apakah akan dibuat laporan baru bahwa yang 3 sudah RC, yang 5 belum? Enggak bisa. Ini dikembalikan posisi semula bahwa peristiwa itu tidak ada. Karena yang kan begini, yang minta maaf sebagian, yang lain masih tetap. Nanti kemudian di BAP tinggal diedit, kan begitu? Nah, makanya ini dari awal peristiwa ini, pencemaran nama baik dan fitnah ini yang diajukan ini tidak bisa dituduhkan secara bersama, beberapa orang nggak bisa. Harusnya satu orang satu LP. Itu memudahkan kalau misalnya pihak pelapor melaporkan Rismon, nanti Rismon damai silahkan. Tapi kalau dalam satu LP gak ada bisa. Sekian tersangka, maka satu tersangka saja RJ, yang lain gugur. Saya jadi nggak bisa pencabutan laporan polisi loh. Tadi saya kan tidak tahu nih soal pencabutan laporan polisi hanya satu LP. Sebentar ya. Ini satu LP atau berapa LP saya ini tidak ikuti ya. Tapi yang saya katakan mekanisme RJ itu salah satunya berpulang kepada korban. Ya, kalau korban menerima, pelaku tersangka bisa dimaafkan dan bisa selesai. Walaupun dalam satu LP. Nah, saya tidak tahu ya. Ini kan satu LP. Wah, saya nggak tahu. Bukan, pertanyaan saya ini satu LP. Dalam satu LP ada sekian tersangka, 3 RJ. Silakan ditanyakan polisi lah. Yang lainnya, menurut Anda yang lainnya? Saya tidak tahu. Oke. Ya. Tadi kan Anda bilang nggak gugur. Sudah SP3, bukan cuma Gitu ya. Bukan cuma RJ, sudah di SP3. Iya, sebagian. Berarti logikanya kalau sudah SP3, maka proses nomor LP tersebut itu sudah gugur. Mau dipaksa dari mana? Gitu loh. Iya, Saya lanjutkan dulu. Dan ini menurut Anda yang tidak akan mungkin P21 menurut Anda? Ya, ini saya jelaskan juga lanjutannya. Jadi kalau tadi dijelaskan oleh Jenderal Pak Groseno, pasal 79 KUHP dan sampai 83, 84 ya? 84 ya. 84, dan itu kalau tidak keliru di ayat 5 atau 6 itu. Nah, sekarang begini loh, ini yang fakta. Jadi tidak bicara narasi lagi yang ini opini lagi, tidak. Coba pelajari KUHP pasal 72, 881. Isinya apa? Orang yang disidik jadi tersangka, putusan MK menguatkan nomor 39 PUU 13 2025, maka segerakan pihak tersangka itu mendapat BAP. Ingat, 7 bulan lebih kita tidak pernah mendapat BAP itu. Terus bagaimana ini? Mau P21 bagaimana? Apa yang mau dipelajari? Apa yang mau dibela? Ini penting juga, sampai detik ini nggak ada pemberian BAP itu kepada tersangka kita ini, nggak ada. Bahkan di KUHP yang baru seorang lawyer berhak diberikan itu juga nggak ada. Kami sudah minta, kami setiap datang kita minta, tenang bang, tenang, kami akan kasih. Hanya begitu. Padahal itu KUHP 72. 881 dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi 39 PUU 13 tahun 2025. Segerakan. Konsekuensi apa? Berikan. Kalau tidak diberikan bagaimana mau P21? Bagaimana mau mempelajari? Berarti kan ada kriminalisasi. Oh, Anda itu, oke. Iya dong, karena tidak bisa dipelajari. Itu satu. Kedua, saya lanjutin. Pasal 138 KUHP yang lama, itu diatur juga 14 hari, termasuk 62 KUHP yang baru. Ya kan? Pasal 4, pasal 5, 14 hari. Ditambah lagi penguatan petunjuk Kejaksaan Agung nomor 1 tahun 2026. Bab 2 poin 51 sampai 54.
tetap 14 hari dikatakan itu. Oke, Apa ya. semua itu mau Ya, ditabrak? intinya bahwa Anda mempertanyakan ini, Terakhir, Anda ya. menduga ada kriminalisasi. Versi Anda ini ya. Iya. Lo bukan versi ini undang-undang, Bos. Bukan versi. Undang-undang nyebut ada kriminalisasi. Lo bukan. Kalau sudah begitu, sekarang bagaimana sekarang tersangka ini iya. digantung, tidak mendapatkan BAP 7 bulan lebih. Iya, iya. Paling penting pertanyaannya, mana itu barang aslinya? Oke. Itu loh. Apa maksudnya? Aslinya mana, tunjukkan tuh, ya Biasa. sah. Oh. Kok ribet sih? Aslinya ada di penyidik. Mas Ada di Saiman. penyidik. Ya. Mas Nah, Saiman. kalau itu barang sitaan berarti dari hasil kejahatan Barang itu. aslinya ada Nah, di itu penyidik. sebutin. Kalau itu dianggap sitaan, itu berarti barang kejahatan dari hasil kejahatan. Jadi- Jawab itu. Barangnya ada di penyidik. Tadi kalau sitaan artinya barang kejahatan. Jawabannya apa? Saya tidak Bagaimana mau itu komentarin. penjelasannya, Prof? Ya, saya tidak mau komentarin karena pertanyaan ini kan sudah hampir 5 kali saya dengar nih. Bukan, Dan tidak Prof. selalu Bukan. yang disita itu barang kejahatan. Bukan, Prof. Sekarang saya mau tanya, Prof. Kalau barang disita itu berarti dalam KUHAP itu apakah barang benar atau barang hasil kejahatan? Coba jawab, Prof. Di KUHAP ada tulisannya? Ada. Ada. Saya ingin menyampaikan bahwa barang itu ada di Polda Metro Jaya dan sudah diperlihatkan kepada seluruh tersangka dan kuasa hukumnya. Maka kemarin ada kebenaran yang terjadi, ada restoratif justice. Akhirnya mereka menyadari. Itu aja. Pak Azam, nanti kalau satu sebutkan KUHAP pasal berapa. Kalau nanti ada silakan. Nanti aja, nggak usah sekarang. Bung Oke. Rafli yang ngerti itu. Oke. Dilanjut dulu. Baik, nanti kita akan Bung Refli dan juga ada laporan juga katanya dari Bung Rizal Fadilah. Selepas jeda kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.